beberapa poin yang akan kita tanyakan kepada Bu Iir. Jadi poin pertama adalah Jadi poin pertama kami akan membahas etika anak dengan orang tua. Permisi Bu Is, Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dan adab. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak ini dimulai dari rumah. Oleh karena itu, poin pertama yang kami bahas adalah etika anak dengan orang tua. Menurut Ibu, bagaimana sebenarnya batasan berkata yang dilarang Allah dalam konteks kita sehari-hari, terutama saat merasa kesal atau capek setelah belajar di tempat ngaji? Dan apa cara efektif yang bisa kami lakukan untuk menjaga lisan dan sikap kita di rumah? Selain lisan, apa nasihat yang paling mendasar mengenai sikap kami saat meminta izin atau menyampaikan pendapat yang berbeda kepada orang tua? Konteks sehari-hari kita kepada orang tua ketika kita mengucapkan itu memang dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu akan menyakiti hati orang tua kita. Jadi kalau menurut Ibu, kalau kalian merasa capek, merasa lelah gitu kan, misalnya orang tua nyuruh atau bicara, kita nanggepinnya jangan pakai emosi. Jadi pertama adalah kita harus berpikir sebelum berucap. Jadi kira-kira kalau saya ngomong apa akan bikin orang tua tersinggung atau sakit hati gitu. Jadi itu pikir dulu sebelum kita bilang atau kita ngejawab apa yang orang tua omong. Jadi kontrol dulu emosinya, jawab baik-baik. Pasti Ibu yakin orang tua tuh paham. Ya jelasin aja, misalnya ya Mas, saya capek Mas, sebentar ya, gitu. Atau apalah yang kira-kira tidak bikin orang tua kesel atau sakit hati. Terus untuk yang sikap yang dimiliki untuk meminta izin atau menyampaikan pendapat yang berbeda itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apalagi kalian ini kan udah mau menjelang dewasa ya kan, pasti kan ada omongan orang tua yang nggak bisa kalian terima. Nah itu solusinya gimana? Ya pertama adalah mendengarkan dulu nih apa kata orang tua, didengerin aja. Dan jangan suka memotong. Kalau kita motong omongan orang tua, apa yang mau disampaikan orang tua tuh keterima kita nggak lengkap jadinya, kepotong-potong. Jadi akhirnya nanti malah salah paham. Jadi dengerin aja dulu, nanti baru kalian jawab apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian mau gitu, dengan kata-kata yang tetap harus sopan sama orang tua. Ingat, orang tua itu adalah yang membiayai kita sekolah, memberi kita makan di rumah, nyiapin makan, ya kan, terus beli kita baju. Nah itu kalau kita bakti kepada orang tua, balik bakti kepada orang tua, pasti yakinnya orang tua tuh akan lebih sayang sama kita dan pasti akan namanya orang tua memberikan yang terbaik, pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Makanya ketika ada perbedaan pendapat, dengerin aja dulu apa kata orang tua. Tuh, baru kalian sampaikan apa keinginan kalian dan pendapat kalian. Tuh. Terus ketika selanjutnya, Baik Ustazah, terima kasih atas penjelasannya. Etika kedua adalah etika dengan teman sebaya. Kan banyak anak zaman sekarang tuh kayak di pertemanan saling menjunjung satu sama lain. Terus kayak misalnya ada teman yang membuat kesalahan, kayak harusnya kan dibilang dengan baik-baik, tapi ini tuh kayak diomongin gitu. Nah terus habis itu dalam konteks ini membantu teman yang kesulitan belajar di tempat ngaji, apakah ada batasan yang harus kami perhatikan agar bantuan tersebut tidak terasa seperti mengurangi atau merendahkannya? ya pertama sih yang masalah gibah ya, yang masalah gibah, kita lihat sesuatu tuh ada yang salah nih sama teman kita gitu kan. Kalau pendapat Ibu lebih baik itu ngasih nasihat atau menegur dia dengan cara yang baik.
Jadi jangan menghakimi atau jangan terlalu kayak kita paling benar, itu juga jangan. Tapi dengan cara yang baik dan santai-santai aja. Jadi tuh dan lebih baik emang kita ngomong langsung aja tegur. Karena kalau kita ngomongin lagi ke temen, kadang-kadang nyampainya jadi lain, berbeda. Jadi akhirnya malah timbul salah paham, jadi berantem gitu loh. Dan juga lebih baik kita tegur bila dia so tau amat sih misalnya gitu ya, atau nggak nerima apa yang kalian omongin, ya sudah, berarti ya udah, jangan memaksakan kehendak, biarin aja kalau gitu. Berarti kan yang penting kalian sudah menasihati yang benar, udah ngajar yang benar gitu. Kalau dia mau nerima atau tidak, ya itu nggak apa-apa, itu berarti dia nggak bisa kita kasih nasihat. Karena kalau kita paksain kehendak kita akan menjadi konflik. Nah, terus untuk apa tadi yang kedua, kalau nggak ngerti, kalau nggak bisa, ya kan? Nah, kita ngasih ilmu ke temen itu dapat pahala. Temen nggak ngerti nih, kita kasih tahu, pasti ada pahalanya. Makanya jangan bersifat sombong. Kalau kita bisa, kalau kita lebih tahu, ya kasih tahu aja, ajarin. Karena itu juga bikin kita tuh balasannya adalah kebaikan buat kita, ilmu kita mungkin ditambah, pasti ada nilai-nilai pahala di situ. Jadi ya kasih taunya dengan cara yang santai aja, jangan ya pokoknya kita ngasih tahu supaya dia bisa kan, dan jauhkanlah kita nih dari sifat sombong. Jangan ngasih taunya mentang-mentang bisa kan, jadinya seperti menggurui gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Ibu Is. Poin ketiga yang kami anggap sangat relevan di usia kami adalah etika dengan lawan jenis. Dalam interaksi sehari-hari, baik di sekolah maupun media sosial, bagaimana batasan menjaga pandangan yang sesuai syariat Islam dan bagaimana seharusnya ada berbicara atau komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan. Jika ada kerja kelompok yang mengharuskan kami berinteraksi dengan lawan jenis, apa tips dari Ibu agar kami bisa tetap profesional dan menjaga batasan syar'i khususnya dalam menghindari khalwat berdua-duaan? Yang pertama adalah kalau kita lagi ngobrol sama lawan jenis, jangan terlalu berlebihan. Tatapannya jangan terlalu berlebihan. Ya ibu sih maklum ya, kalian ini kan lagi bertumbuh ya kan, bertumbuh lagi puber. Jadi yang pertama adalah jangan berlebihan. Terus kalau misalnya lagi bercanda, jangan rangkul-rangkulan gitu, jangan rangkul-rangkulan antara, kalau teman sama cewek sih nggak apa-apa, tapi sama lawan jenisnya nggak boleh gitu. Terus untuk tadi kerja kelompok ya, kerja kelompok ya harusnya seperti ini, yang bagusnya seperti ini, jadi rame-rame, tidak berdua-dua, karena itu bisa mencegah apapun tuh yang dan juga yang Ibu mau beri saran bahwa YouTube itu kan sekarang bebas ya, bebas. Nah itu harus kita tuh misalnya sesuatu yang nggak pantas kita lihat, jangan dilihat, dilewatin, karena itu akan memancing kita ya untuk ya penasaran jadinya. Nah itu lebih baik jangan diterusin kalau melihat di YouTube. Tuh yang sopan-sopan aja, yang enak-enak aja, yang sesuai dengan umur kita. Lanjut, selanjutnya pertanyaannya. Alhamdulillah Ustazah. Sekarang kita sampai di poin terakhir, yaitu etika dengan orang yang berusia lebih muda dari kita, seperti adik atau santri atau murid junior di tempat ngaji. Sebagai kakak atau senior, bagaimana etika yang benar saat memberikan nasihat atau kritik kepada yang lebih muda, agar mereka tidak merasa takut atau tertekan, melainkan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Apa tanggung jawab kita sebagai yang lebih tua dalam memberikan contoh uswatun hasanah atau teladan yang baik di lingkungan rumah dan tempat ngaji, terutama saat
sebelum kita ngajarin anak di bawah kita, itu kita harus ngasih contoh dulu. Itu pasti kita harus kasih contoh dulu. Kadang-kadang kalau anak kecil kan, kalau kita kasih tahu malah ini ya ngeyel gitu kan. Nah itu kan kita kesel ya kan, jangan dijitak. Jadi ya yang dengan cara yang baik aja. Terus udah gitu kasih contoh yang baik tuh dalam kita. Jadi kuncinya adalah kita nih harus berpikir yang baik, berkata yang baik, berucap yang baik, maka akan membentuk diri kita menjadi baik. Dan paling utama adalah membentuk hati yang baik. Nah kalau udah kayak gitu, pasti lingkungan kita tuh akan menghargai kita. Terus kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Dan kita ngasih contoh sama yang di bawah kita akan lebih mudah lagi, karena kita udah terbentuk menjadi orang yang baik. Jadi harus selalu ingat bahwa berpikir baik, berkata baik, berperilaku baik akan membentuk pribadi yang baik. Itu aja. Kalau menurut Ibu cukup sih, Ibu ngasih ulasannya. Alhamdulillah sungguh banyak sekali ilmu yang kami dapatkan Bu Buis, dari hormat pada orang tua hingga memberi teladan bagi yang lebih muda. Intinya etika dalam Islam adalah cerminan keimanan kita. Kami mewakili tim pewawancara mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu, ilmu, dan nasihat berharga yang telah Ibu sampaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sebelum menutup wawancara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua dimampukan untuk mengamalkan adab dan akhlak mulia ini dimanapun kita berada. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami, karena kami akan ada tugas wawancara mata pelajaran agama. Ini cuma sekitar 10 menit udah. Jadi di wawancara ini kami akan membahas topik tentang akhlak dalam agama Islam, etika dalam agama Islam. Nah, jadi yang kita tahu, yang kita sering ya, bahwa sholat itu adalah pilar agama yang menjadi fondasi utama bagi seorang muslim. Namun kita juga sering Rasulullah itu jelas untuk menjadikan akhlak. Nah, jadi kami di sini ingin tahu apa hubungan antara sholat sebagai tiang agama dengan akhlak sebagai penyempurnanya. Mengapa akhlak yang baik itu bisa menjadi bukti nyata bahwa sholat kita itu sah? Ini jelas ya, karena sholat itu adalah yang pertama untuk bisa kita di dalam tubuh ya. Kalau sholat kita lakukan tapi akhlak kita tidak baik, itu sholatnya nggak akan diterima. Bagaimana mau sholat yang baik kalau akhlak kita tidak baik? Ya. Jadi sholat itu pertama bertiga dengan perbuatan, janji dan berita. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 2 kalau misalnya dan bahasa itu ketiga perbuatan yang tidak baik ya, yang janji dan berita. Itu juga sebagai dasar iman kita. Ya. Iman itu berarti kita percaya adanya Allah gitu, dan akhlak yang baik kita menerangkan diri semuanya kepada Allah. Itu penting sekali iman itu ya. Jadi akhlak itu ya yang berarti sholat dengan sholat dengan akhlak itu ya harus berserta. Sholat yang rajin, akhlaknya juga akan menjadi yang baik. Akhlak yang baik jadi sholatnya akan rajin. Jadi kalau orang yang akhlak yang baik ya sholat itu sia-sia. Ya. Atau orang yang ya sholatnya rajin, akhlaknya buruk, itu juga nggak akan terima sholatnya. Jadi semuanya harus berjalan. Ya, gitu. Jadi akhlak yang baik akan membuat kita ya otomatis kita akan rajin sholatnya, sholat yang rajin kita lakukan akhlak kita yang akan baik. Gitu. Jadi semuanya harus berjalan gitu ya. Gitu. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, kemudian menebalkan iman kita, gitu ya. Karena sholat ini ya langsung perintah Allah kepada Muhammad ketika peristiwa Isra kalau salah itu ya. Jadi dua-duanya harus sejalan. Dan
kalian anak-anak yang baik, kalau yang rajin juga akhlaknya harus baik, ya. Karena dengan sholat mencegah perbuatan yang tidak baik itu dan ada dijelaskan di Al-Quran surat An-Kabut ayat 45 kalau nggak salah ya, itu ada di situ dijelaskan. Jadi harus seiring sholat karena apa maksudnya seiring karena tidak boleh timbang salah satunya anaknya baik ya nggak sholat itu cuma ya, atau sholatnya rajin anaknya nggak mendukung juga nggak diterima sholat itu. Berarti palsu ya? Ya, jadi sholat adalah yang agama orang yang bikin sholat tapi orang ya mewakafkan kita Islamnya ya. Jadi siapa lagi yang mendirikan agama kita kalau bukan kita, maka di sholat yang baik sebagai anak pelajar ya gitu ya. Baik, berarti sholat sama anak itu harus benar-benar terus ya. Nah, jadi kita di sini ada wawancara 4 poin etika dalam berislam. Nah, jadi poin pertama adalah etika terhadap orang tua. Poin pertama, Etika terhadap orang tua. Kami ingin tahu dari ibu usia kami ini sikap kita apa yang menunjukkan birrul walidain atau berbakti di rumah, dan bagaimana etika kami saat menggunakan ponsel atau menghadapi perbedaan pendapat dengan orang tua. Banyak banget sih yang kita evaluasi bagaimana sih kita orang tua ya. Yang pertama kita harus bisa menyenangkan hal orang tua kita dan gak usah jauh-jauh harus bakal cuci piringnya kemudian ya atau kemudian kantor disapu itu orang tua senang atau kamu rajin belajar itu orang tua senang gitu. Itu nggak usah yang muluk-muluk yang kecil-kecil aja dulu ucapkan terima kasih kalau dikasih dengan orang tua kita gitu. Itu akhlak yang baik untuk orang tua kita, apalagi sesuatu yang besar ya kamu bisa prestasi yang itu senang banget orang tua anaknya nurut aja udah senang sebagai orang tua gitu lah ya gitu. Jadi nggak usah yang muluk-muluk lah, yang kecil-kecil aja habis makan dicuci ada apa sekolah yang rajin dan bolos gitu ya gitu, nggak usah disuruh-suruh mandi sholat itu ini seperti sendiri orang udah senang karena ya gitu. Jadi nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi ya, untuk usia kalian itu yang penting ya ikuti apa itu bermain HP kalau udah waktunya ini ya udah jangan banyak-banyak ya disuruh nah ini nanti dulu tanggung gitu. Jadi nggak boleh, jadi main HP juga lihat berapa waktu yang diminta. Yang kecil itu yang kecil menyenangkan orang tua itu gampang ini ya gitu. Jadi pertama ya kamu berbuat baik pada orang tua, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak pantas itu nggak boleh ya gitu. Ya, jadi ada nanti hal yang kecil agar kita melakukan insya Allah orang tua udah senang. Yang saya muluk-muluk sebagai orang tua seperti itu gitu nah. Yang makan, terus suruh makan nanti dulu, males, dan banyak jajan, nggak boleh diatur aja. Lihat orang tua kondisi kita seperti apa, jangan terlalu meminta yang berlebihan gitu ya. Orang tua tuh kalau punya apapun buat anaknya, jadi kan sikonya jangan memaksakan yang tidak bisa dikabulkan orang tua sendiri orang tua itu. Minta apa ya? Kalau misalnya kita ada perbedaan pendapat sama orang tua itu gimana? Kamu dengerin dulu, mungkin orang tua kan pengalaman lebih banyak gitu ya, jangan ngotot. Biasanya anak muda kan sosok hebat, padahal orang tua kan pengalamannya lebih dulu mengerti itu. Ya kamu, ya habis itu baru ya kamu boleh diskusikan dengan saudara kalau kamu merasa benar gitu. Jangan langsung nyerang orang tua, nggak boleh. Ya, oh iya mah nanti ini gitu ya gitu. Jadi jangan langsung kita berbalik menyalahkan orang tua. Masa kamu sudah hebat jangan. Ya sekarang ya pendam dulu, diterima dulu dari orang tua. Mungkin namanya orang tua itu nggak ada salah juga. Nanti mama coba aja tanya ini. Jadi kan bisa ini gitu, nah bisa ada orang ketiga boleh yang kira-kira percaya yang baik ke keluarga kita. Jangan ceritanya kepada orang yang orang lain kan biasanya kan senang kalau kita apa ya nggak gini gitunya gitu ya. Karena yang kan kita sendiri baik itu gitu. Makanya kalau menjadi contoh kayak orang tua jangan sampai kita ke orang luar gitu. Ya, jadi semuanya dia ini dengan ayah ya kata mama kok begini menurut saya begini kalau ke ayah dulu atau kalau ayah nggak ini yang berdoa ke mama gitu. Jadi orang bilang dulu nah di ini udah ceritanya gitu ya. Jadi sambil jangan merasa wah ini bener, jangan yakin bener banget gini kan kamu belum banyak gitu ya. Jadi dengarkan orang tua dulu ya, jangan langsung berdebat gitu bahwa kamu yang paling benar boleh ya gitu. Itu juga
menyinggung orang tua juga orang tua sedih, walaupun orang tuanya bisa salah. Jadi jangan langsung disalahkan. Selanjutnya, etika terhadap teman sebaya. Di sekolah, kami bergaul dengan sangat erat. Kami sering mendengar kalau gosip atau gibah itu dosa besar. Menurut ajaran Islam, bagaimana cara terbaik agar kami bisa menjaga persahabatan dari hal-hal negatif seperti gibah, dan bagaimana etika nasihati agar teman yang salah tidak merasa diserang? Ya, jadi kadang-kadang kita berteman itu ya termasuk ibu, kalau ada temen yang nggak cocok itu spontan, jangan seperti itu. Tapi ada teman yang langsung dinasihati, ada yang merasa tersinggung, jadi itu juga harus hati-hati, lihat orangnya dulu yang gitu. Kalau orang itu care mau dikasih tahu, oh jadi sahabat gua nih, dia bilang apa ya gua nasihat kasih tahu, dia nerima. Tapi ada yang nggak mau nerima seperti itu ya, gitu kan ya, semuanya. Makanya lihat temennya dulu. Kalau teman itu bisa nasihat tidak baik ya ngobrol, lebih bercanda gitu, jangan langsung lu salah gitu, nggak boleh gitu ya, sakit hati lagi gitu. Pokoknya ya cari yang ini dulu, misalkan lagi di bapak, yuk kita ini jajan yuk, pura-pura apa, pokoknya dialihkan yang sesuatu yang nggak baik itu gitu ya. Terus kalau udah santai gitu, kita mau apa sih gitu, kayaknya kalau gitu kalau bisa ini berpindah gitu. Jadi jangan selalu langsung mengecas gitu ya, mengecas itu. Jadi lihat teman-teman, lihat karakter teman dulu juga gitu. Jadi jangan langsung, kalau temannya ini jangan langsung negur gitu ya, karena orang tersinggung akhirnya marah gitu kan gitu ya. Kalau temannya merasa kita sahabat, biasanya kalau sahabatnya kita ini salah, oh iya salah ya gitu, terima gitu biasanya. Iya gitu. Sampai seperti itu. Ada teman yang suka, dia yang suka. Kadang-kadang, aku kenapa sih campur aja gitu kan gitu. Jadi merasa kalau temannya tersinggung kan dia enak sendiri gitu ya. Jadi lihat juga sifat teman gitu ya. Tapi kalau yang baik kita lebih baik menghindari atau mencari yang lain, tidak pernah lain. Poin ketiga ini ada etika terhadap lawan jenis. Etika terhadap lawan jenis interaksi pasti ada ya, baik di sekolah atau media sosial. Dalam Islam, bagaimana cara kami bisa tetap sopan dan menghormati, tapi pada saat yang sama menjaga batasan agar tidak menimbulkan fitnah? Apa prinsip pergaulan yang paling utama, terutama saat berkomunikasi via chat atau via media sosial? Ya, kita harus tahu meskipun kita perempuan ya, atau kita laki-laki ya, jadi harus tetap menjaga ada batasan-batasannya gitu. Nggak boleh ya pakai melawan jenis, kita jaga aurat dan ini gitu kan, misalnya cara berpakaian, cara berbicara itu ada batas-batasannya. Jadi kita anak sekolah tentu tahu batasannya, ini nggak batasnya sopan kayak gitu. Kalau kita berbeda jenis gitu ya, jadi tahu batasannya dalam berpakaian, dalam berbicara itu ya ada batasan-batasannya. Itu mungkin kalian tahu ya, cara berpakaian seperti apa, dan kalau kita tidak boleh berduaan, yang mau ngobrol itu tidak boleh, apalagi biasanya ya bercanda yang keterlaluan, yang pegang-pegang itu nggak boleh kan, nggak aurat kan nggak boleh. Jadi harus harus tahu batasannya lah gitu ya. Dalam berbicara juga ya harus ya ada batasan juga, nggak boleh bahasa yang kasar gitu ya. Jadi pokoknya tahu batasannya lah, bagaimana fisik dan terus visual juga gitu ya gitu. Jadi kamu udah SMP kasih tahu ya cara yang tahu gitu ya, dan batasannya. Kalau misalnya di sekolah ada yang pacaran itu ada jalan cara pacaran, tapi di sekolah nggak bagus juga, nak. Masih jauh kalau sampai itu ya, karena pengalaman ibu sendiri sebelum lulus SLA juga mau pacaran ya. Prestasi dulu ya, prestasi dulu. Kalau kita punya prestasi ya semua juga bukan ya, teman akan mengagumi kita gitu, ini anak ini terus berperilaku akhlaknya yang baik pasti gitu ya. Mengagumi boleh lah ya, tapi nggak pacaran ya. Mengagumi boleh untuk mempersiapkan aku senang gitu dia jauhkan gitu, itu kan kelebihan kita apa gitu kan ya, sikapnya. Jangan malah sikapnya apa senang itu nggak terkontrol, nggak boleh gitu ya. Kita udah ya anak sini tuh udah wajar pasti ngomong, jadi cuma harus tahu batasannya, nggak pacaran kagum gitu ya. Tapi berarti
bagaimana biar dia juga kagum ke saya. Jadi sebagian kita tunjukkan kita punya prestasi, sikap yang baik gitu ya. Ya kita berteman aja, jadi kita terlalu jauh gitu ya, berteman aja. Ya. Jadi akan katakan masih jauh katanya ya, berteman aja. Gitu. Ya, terus kan. Yang terakhir, etika terhadap orang yang lebih muda. Kami sebagai kakak kelas sering dianggap panutan, tapi kadang ada saja yang malah bersikap sombong, Bu. Kami ingin tahu bagaimana bentuk kasih sayang dan tanggung jawab kami sebagai senior. Apa salah satu hal yang kami harus hindari agar kami benar-benar menjadi teladan yang baik? Kalian kelas 9. Jadi contoh secara langsung kepada kelas itu yang 8 dan yang 7 ya. Jadi contohnya yang gampang aja, ini banyak guru yang belajar ya. Banyak guru yang nggak ada kan? Oh ini guru IPA nggak ada, IPS nggak ada. Jadi tidak, apalagi kalau ada guru yang sakit atau ya, kamu contohkan dari kelasnya. Kamu ada dalam kelas, jangan di luar kelas. Itu contoh yang betul aja. Oh ya kakak kelas ada di dalam kelas. Ya, itu contoh. Maka itu ada di kelasnya. Ya, atau dalam baris di lapangan. Yang pelan-pelan. Kamu duluan yang baris. Biar ada kelasnya nonton. Kelas aja duluan. Itu gak usah yang susah yang itu aja dulu yang contohin. Ya, yang sholat, yang perilaku, saya pada kelasnya gitu. Gitu kita ngajinya gitu. Itu apa kamu bilang ini sampainya dibuang deh gitu. Jadi nggak apa-apa nyontoh yang bagus-bagus. Kalau saya mulut-mulut bawa kamu harus masih bilang dihormati, nggak usah bilang hormat ya. Jadi tunjukkan aja perilaku kamu kan. Ada guru Ben, jadi kakak sebenarnya semuanya tidak dapat semua padahal nggak ada gurunya. Ya, insya Allah kita ada baca ikutan gitu. Ya, atau baris di lapangan. Kita semua kelas hebat ya, udah bersudah ya. Ya itu akan dicontoh gitu ya gitu. Dan kegiatan apapun kelas 9 ya karena pasangan paling tua jadi mencontoh ya. Dari kelas 9 itu ada adanya. Kalau kelas 9 nya rame, mana ada kelasnya pasti rame gitu ya. Jadi sikapnya ketegur adanya dengan baik gitu ya. Jadi jangan merasa apa yang paling hebat ya. Kalau dia masih harus hormat dan dulu gitu. Jadi semuanya harus ada rasa sayang kalau kelas rajin itu kan 70 itu sekolah yang contoh jadi apa saja baik-baik 70 sekolah yang baik gitu ya kalau ini ya sekarang ada sesuatu sekolah yang amat yang sudah beda ya ya agak susah di ini anak ada rasanya masih anak perlu ini dia emang kelasnya gitu Dari obrolan ini kami sudah paham yang agama dan keyakinan adalah bukti nyata dari budaya. Kami akan berusaha mengamalkan prinsip-prinsip ini. Jadi kami juga sudah cukup paham, mungkin sudah paham banget tentang etika dalam beragama Islam, terhadap orang tua, terhadap sebaya, lawan jenis, serta orang yang lebih muda. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu. Jadi kami berusaha kepada kalian yang ada di sini tentunya ya, pertama pengertian kamu, jaga perasaan orang tua, kemudian jaga pergaulan, sayangi adik-adik kamu, itu aja lah ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, kemudian sore lah semuanya ya, rajin sholatnya atau ibadahnya. Cukup ini ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalam.